Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, akan menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan jilid 2. Bagi pegawai negeri yang akan mengemban jabatan fungsional, berkesempatan untuk mengajukan diri pada jabatan yang diinginkan di level struktural. Proses ini hampir sama dengan seleksi terbuka yang dilakukan kepada camat, lurah, kepala sekolah, dan sebagainya. Sistem ini berbeda dengan yang diselenggarakan oleh kepegawaian daerah, di mana metode ini bersifat individual dan tidak berkaitan dengan jabatan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Menurut Ahok, ide seleksi kenaikan pangkat jabatan ini dilatar belakangi oleh ritme kerja pegawai negeri sipil dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai lambat. Lelang jabatan bisa dibilang merupakan tradisi baru di bidang birokrasi. Melalui lelang jabatan diharapkan hanya orang-orang terbaiklah yang dapat menempati posisi di suatu jabatan. Lelang jabatan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan pegawai negeri sipil bagi masyarakat. Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai lelang jabatan ini telah hadir bersama kita Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan Ima Dekan Mayoga, Kepala Badan Kepegawaian BKD DKI Jakarta. Saya ke Pak Made dulu, Pak. Ya. Pak, untuk pegawai yang akan mengikuti lelang jabatan ini sebenarnya syarat-syaratnya apa saja, Pak? Ya, koreksi sedikit, lelang jabatan itu bahasa populer ya, bahasa iklan lah. Tapi sesungguhnya dalam ketentuan itu seleksi terbuka. Di mana fairness itu dijamin, ya, dan accountability-nya dijamin. Nah, terkait dengan bahwa sekarang ada lelang jabatan, bahwa itu bagian dari bagaimana kita mengisi perubahan ini, perubahan dari struktur dan kultur yang ada dalam konteks birokrasi ini, yang masyarakat tadinya menganggap, ya kan, bahwa lambat atau suka baca koran dan sebagainya. Hampir sekarang ini tidak bisa lagi. Nah, paradigm ini yang harus diisi oleh apa? Nah, salah satu metodologinya, salah satu dalam konteks pengembangan, baik itu karir, promosi, ya harus secara terbuka dan bisa dijamin dan dipertanggungjawabkan. Melalui apa? Nah, salah satunya melalui seleksi terbuka, ya kan gitu. Nah, itu disebut juga bahasa iklannya lelang jabatan. Nah, itu sudah kami lakukan mendahului terbitnya Undang-Undang Nomor 5 2014 dan ASN tentang aparatur sipil negara. Bahkan kita mulai dengan frontliners dari camat, lurah, puskesmas, kepala sekolah. Nah, sudah kita lalui dan sudah juga berjalan, dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat merespon dengan sangat baik sekali. Tetapi untuk para pegawainya yang bisa mengikuti lelang jabatan sendiri ini persyaratnya apa? Apakah harus tetap melalui ada fit and proper test lagi begitu, atau harus menjalani masa kerja selama berapa tahun minimum gitu? Ya, seleksi terbuka itu ada disebut juga fit and proper. Untuk level-level eselon 2 itu fit and proper, dan itu dilakukan oleh profesi yang memang kredibel di bidangnya. Itu datang dari perguruan tinggi, baik penelitian, konsultan, dan sebagainya. Itu independen, sangat independen, dan kita jamin tidak masuk angin. Nah, kalau untuk yang di pegawai negeri ini, di struktur birokrasi kan ada polanya. Pola kalau untuk menduduki jabatan eselon 4, dia minimal pangkat 3B. Atau dia menduduki jabatan eselon 3 minimal pangkat 3D. Untuk mencapai pangkat 3D itu juga mudah, itu butuh 16 tahun kerja. Dan sebagainya. Mas Agus, Anda melihat ini dijamin tidak akan masuk angin dalam proses seleksi begitu. Apakah Anda melihat memang ini cara yang cukup efektif begitu untuk menjaring pegawai terbaik begitu? Ya, salah satu cara ya. Kalau jamin, yang menjamin itu cuma Tuhan, bukan Ima Dekan Mayoga. Tapi gini, artinya ada perubahan. Memang itu suatu terobosan yang menurut saya ya tidak baru juga, karena kan biasanya fit and proper ini kan kita kok lelang jabatan kayak lelang bikin MCK gitu ya kan. Jangan lelang lah bahasanya, itu kan kayak komoditas. Nah, jadi maksud saya proses ini paling tidak bisa memberikan rentang yang lebih luas kepada siapa saja memang berminat dan mampu untuk bisa masuk pada posisi jabatan tertentu tanpa ada soal like and dislike.
memang pada posisi terakhir pimpinan punya judgement. Ya kan, misalnya ada 2-3 orang nilainya sama kan pasti itu hak pimpinan untuk ini lebih bagus. Mungkin ini satu alumni, ya bisa saja. Bisa. Ya. Oh mungkin ini satu kampung, bisa saja. Tapi itu judgement terakhir. Dan menurut saya proses ini harus diteruskan, tentu dengan dievaluasi. Karena kita menggunakan produk atau jasa yang baru seperti ini. Kalau tidak dievaluasi, nanti juga tidak ada gunanya dan tidak ada gregetnya. Yeah. Karena begitu dievaluasi, ketahuan di mana titik lemahnya dan itu diperbaiki. Terus secara periodik dievaluasi. Oke. Pak, perbedaan di antara tadi lelang jabatan kita bisa bilang ini istilah di publik begitu dengan proses perekrutan biasa lewat badan kepegawaian apa, Pak? Iya, bicara perekrutan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk di tengah jalan atau karena promosi kita baru merekrut dari dalam dengan salah satu metodologi tadi yang disebut lelang jabatan. Tapi kita merekrut itu kita udah rintis dari awal. Untuk penerimaan yang umum kita pensiun rata-rata 4.000, kisaran antara 3.600 sampai 4.000 Per tahun ya? per tahun. Per tahun. Saat ini jumlah pegawai kisaran hampir 73.000. Oke. Jadi kita pensiun. Nah ini kan kalau saja zero growth kan itu artinya yang pensiun sama dengan yang kita harus rekrut. Tapi kita nggak gitu. Makin pensiunnya gede, proporsi ininya tidak sama, lebih kecil. Karena kita ingin dia pegawai itu ramping, terus tapi fungsinya kaya dan kemudian teknologinya bisa lebih mendorong produktivitas dengan berbasis IT. Jadi ke depan tuh platform tuh begitu. Contoh misalnya kemarin kita dikasih jatah sama Menteri Menpan formasi 1.515. Kita buka online seluruh Indonesia boleh ikut. Yang mendaftar online 83.000. Oh. Dokumen yang masuk 50.000. Kita saring 30.000 yang ikut tes. Padahal hanya nyari 1.500. Kita nggak dapat 1.500, dapatnya cuma 1.200. Oke. Kita nggak menurunkan grade. Dalam aspek pengembangan karir, sekarang ini dulu tuh hanya ada proses mekanisme dengan disebut Badan Pertimbangan Jabatan. Itu bersidang yang terdiri dari seluruh pejabat eselon 2 dari Sekda yang memimpin untuk eselon 3 ke bawah. Jadi semua punya pendapat. Nah, lagi-lagi tentu masing-masing punya melindungi anak buahnya sendiri. Oke, Nah, baik. kalau ini seleksi terbuka, inisiatif datang dari pegawai bersangkutan. Kalau golongan saya sudah segini, saya ikut daftar. Dan merasa mampu, oke, ikut daftar Silakan, begitu. baik. Oke, baik. Dan ini kita lakukan untuk mengisi sekarang ini sedang final perhitungan integrasi nilai. Nah, untuk badan pelayan perizinan terpadu. Baik. Nah, yang tadi Mas Agus juga sempat menyebut ini bagaimana evaluasinya, apakah memang ada peningkatan kinerja atau ada peningkatan dalam bentuk lain. Begitu nanti kita akan membahas setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog.